apakah saya diizinkan untuk menggunakan LPDP, Pak? Kenapa LPDP harus untuk yang mereka-mereka yang, maaf, S2, S3 sekarang udah turun ke S1, boleh nggak untuk mereka? Mari kita berikan sambutan paling meriah untuk Bapak Ganjar Pranowo. Hadirin silakan untuk bersama-sama menyambut. Kita berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Bapak Ibu kawan-kawan, saya ingin menyampaikan terima kasih sudah mengundang saya di forum yang sangat terhormat ini. Beberapa informasi yang harus saya sampaikan adalah yang pertama, saya sudah pensiun dari gubernur. Dan saya sudah pernah berjanji kepada banyak orang, nanti sabar, tunggu pensiun, setelah itu baru gaspol. Dan tentu saja itu saya sampaikan karena yang pertama ini etik. Saya menjabat gubernur terus kemudian berlari-lari copras-capres, rasanya kok tidak etis, tidak etis. Maka etika itu mesti kita tuntaskan, kita bereskan, dan maka sekarang saya hadir untuk sampaikan itu. Terlalu banyak orang yang saya lihat di sini tokoh penting, orang hebat yang tadi direpresentasikan tiga kawan saya. Mbak Tisa yang menyampaikan ekonomi sirkular bagus banget dan kita butuh itu. Mas Kimbong diskusi dengan saya lama juga dan berbicara bagaimana teknologi nilai tambah. Ya, saya diskusi dengan beliau cukup banyak, cukup lama, dan pada saat itu kita bercerita bahwa banyak kok pekerjaan yang bisa kita selesaikan dengan teknologi nilai tambah itu di seluruh sektor. Dan tadi Mas Andri tentu saja menyampaikan dengan sangat bagus sekali, beliau sangat paham soal financial, ngerti banget soal teknologi informasi, dan saya kira itu menjadi penting. Maka Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan beberapa hal yang kalau kita lihat dari slide-nya, tadi disampaikan Indonesia nggak buruk-buruk amat kok. Beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan banyak tokoh nasional maupun internasional, mereka memberikan apresiasi, respek yang tinggi kepada bangsa ini. Maka kalau kita lihat apakah kita akan menuju pada kondisi Indonesia yang lebih baik, setidaknya 10 tahun terakhir ini tidak terlalu buruk. Maka kalau kita lihat dari paparan kita ini, ya kira-kira mimpi kita 2045 sampai 2050, kita semua yakin nggak bahwa kita akan menjadi negara besar? Iya, harus yakin. Tapi keyakinan itu mesti kita gelorakan dan mesti kita dorong bersama-sama untuk kita eksekusi. Nggak bisa kita bicara pencemaran, Mbak Tisa tadi sampaikan, tapi kita masih juga melakukan itu. Dan hari ini kemudian semua kebingungan. Movement, gerakan yang mesti dilakukan, bahwa kemudian alumni perguruan tinggi ini bersepakat sebagai kaum terdidik yang punya sikap, punya pemikiran, punya konsep untuk mendorong itu. Lihat aja, dari 17 ke 4 tentu tidak mudah, tapi potensi kita semua tahu, ya kita mampu, ya kita bisa, tapi kapan kita berani memutuskan? Kalau kita lihat ya, ekonomi digital kita tumbuh dengan sangat luar biasa. Mbak Tisa tadi menyampaikan, ya eksplorasi, eksploitasi sumber daya alam kita mungkin sudah berlebihan. Sampai hari ini mau kita akui saja, iya, karena hari itu yang kita miliki.
Tapi ketika kita melakukan hilirisasi, rasa-rasanya, ada satu yang belum kita lakukan adalah yang berkaitan dengan ekonomi digital. Terbayangkan dengan ekonomi kreatifnya? Terbayangkan kira-kira bagaimana ekonomi ini tumbuh dengan sangat luar biasa dan memberikan ruang kepada mereka yang berbakat, punya talenta. Saya suka banget dengan 3 anak yang selalu saya berikan contoh dalam bidang seni, musik, film juga banyak, desain juga banyak. Yang tahu Niki? Yang tahu Niki angkat tangan. Sudah pasti saya lihat usianya masing-masing. Oke. Tahu loh itu. Bakal calon Presiden Baca Pres Ganjar Pranowo menyampaikan sejumlah gagasannya untuk Indonesia agar menjadi negara maju dan lebih sejahtera. Terlebih untuk mencapai Indonesia Emas tahun 2045 sesuai dengan target jangka panjang pemerintah Indonesia. Menurut Ganjar, untuk mencapai Indonesia negara maju dan makmur, maka diperlukan banyak hal, di antara peningkatan PDB per kapita menjadi minimal 2 kali lipat. Wow.